Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang akan menikah denganmu. Jadi ada orang yang tidak kenal sama sekali sebelumnya, ketemu dan mereka menikah. Ada orang yang sudah kenal, saling mengenal, tapi tidak punya ketertarikan, lambat laun kemudian seiring kebersamaan punya ketertarikan, setelah itu mereka menikah. Ada orang yang saling mencintai, kemudian setelah itu berpisah, dan kembali lagi, dan setelahnya mereka menikah. Nah, mantan adalah seseorang yang pernah mencintai kita, dan kita yakin bahwa mantan juga masih mencintai kita. Itu adalah tanda yang pertama. Ciri atau tanda jika mantan akan menikah dengan kita, meskipun saat ini kita dan mantan berpisah. Jadi, kita masih mencintai mantan. Saat bersama, kita tahu mantan juga sangat mencintai kita. Banyak tanda-tandanya yang bisa kita ingat, seperti mantan sangat cemburuan. Kalau kita dekat dengan seseorang yang lain, walaupun itu hanya sebatas teman, bawaannya sudah cemburu, curiga, marah-marah, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika perpisahan itu terjadi, kita juga tetap yakin bahwa mantan masih mencintai, ya. Jadi kenapa setelah perpisahan itu terjadi, mantan akan menikah dengan kita? Karena faktor cinta. Kita masih cinta, dan mantan juga masih cinta. Orang yang saling mencintai, itu tanda bahwa mereka berjodoh. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu ciri atau tandanya yang pertama. Meskipun perpisahan sudah terjadi, mantan masih mencintai kita dan kita pun masih mencintainya. Ciri-cirinya yang kedua, menambah keyakinan kita jika mantan masih mencintai kita. Hingga hari ini, mantan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda jika dia membuka peluang bagi orang lain untuk menjadi pengganti kita, atau mantan menunjukkan tanda-tanda sedang berusaha nyari pengganti kita. Apa ciri-cirinya pula jika mantan itu membuka peluang kepada yang lain? Misal yang paling gampang, di media sosial dia curhat, jika sekarang dia kembali sendiri. Ya, artinya apa? Ketika dia memberitahu melalui curhatnya itu kepada orang di seluruh dunia, kan media sosial kan bisa dilihat orang seluruh dunia. Jika saat ini dia sendiri, itu sama saja dengan dia sedang memberikan peluang
bagi siapapun untuk menjadi pengganti kita. Atau ya dengan kata lain, mantan sedang nyari pengganti kita. Atau kalaupun dia tidak curhat secara langsung, statusnya di media sosial akan dia rubah. Ya. Misalkan di media sosial itu statusnya sudah menikah atau menikah. Ya. Nah, ketika perceraian terjadi, banyak orang langsung merubah statusnya single parent atau masih sendiri atau sudah sendiri atau duda atau janda dan seterusnya. Nah, jadi orang akan mengubah status perkawinannya atau status keberadaannya sendiri atau sudah punya pasangan, kan gitu. Nah, mantan tidak. Biarpun perpisahan itu sudah terjadi, mantan tidak pernah mengganti statusnya. Bahkan banyak sekali orang ya, suami istri itu, bahkan belum cerai. Ya, mungkin baru berantem-berantem dikit lah, bertengkar-bertengkar, kemudian merajuk, ya pergi dari rumah, balik ke rumah orang tua, dan seterusnya. Tetapi di media sosialnya sudah ganti status, jadi single, atau jadi single parent, dan seterusnya. Nah, itu kan sama dengan memberikan peluang kepada orang lain untuk mendekatinya, atau sama dengan dia nyari pengganti. Mantan tidak. Nah, itu kan memperkuat keyakinan kita yang pertama bahwa mantan masih cinta, tandanya dia tidak pernah mencoba untuk nyari pengganti kita. Itu tanda yang kedua yang sangat penting. Nah, kemudian tandanya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian cirinya yang ketiga. Apa itu? Mantan ya selalu menjadi bagian doa yang tidak terpisahkan dari kita. Kita tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti berdoa agar dia berjodoh dengan kita, agar dia kembali, agar dia menjadi jodoh sejati kita. Tidak pernah kita berhenti. Ya. Dan itu tanpa kita sadari, sesungguhnya kita sedang mengunci jodohnya mantan agar dia tidak bisa berjodoh dengan orang lain. Ya, jadi misalnya perpisahan itu sesungguhnya adalah pertanda bahwa kita dan mantan ditakdirkan tidak berjodoh. Atau kita dan mantan ditakdirkan jodohnya sudah selesai. Misal suami istri bercerai kan? Nah, maka perpisahan itu adalah pertanda bahwa jodoh mereka sudah selesai. Tetapi ketika orang mau berdoa, insya Allah jodoh, takdir jodoh bisa berubah. Dari jodohnya selesai menjadi jodohnya selamanya. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa,
kecuali doa. Nah, maka itu ya, kita tidak pernah berhenti dan menyerah berdoa agar dia kembali. Maka insya Allah jika ada 3 tanda ini atau ciri-ciri ini, maka mantan insya Allah akan menikah dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.